Suara Demokrasi kelas 11E. Perkenalkan, nama saya Ferdiansah. Perkenalkan, nama saya Ali Rahmatia. Nama saya Maharan Sisya Putri. Nama saya Juriatul Hasanah. Nama saya Salsabila Kazara. Nama saya Muhammad Jaki. Di sini kami akan mewawancarai beberapa warga sekolah SMA kelas 7 yang sudah pernah mengikuti kegiatan pemilu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharan Sisya Putri. Perkenalkan, nama saya Ali Rahmaditya. Kami dari kelas 11E dari kelompok 3 Suara Demokrasi ingin mewawancarai Ibu Mulyati. di sini Kantin di SMA Status itu. di sini kita ada punya 8 pertanyaan. Yang pertama itu, menurut Ibu bagaimana kebebasan berpendapat atau berekspresi di Indonesia saat ini? Menurut saya sih sudah cukup baik untuk saat ini. Bagaimana partisipasi anak muda dalam demokrasi saat ini dibandingkan dengan era sebelumnya? Partisipasinya sih juga lebih baik dari sebelumnya karena sekarang kan anak mudanya lebih maju ya dalam berpikirnya, jadi lebih berpartisipasinya lebih baik. Menurut Ibu, kenapa muda harus berpartisipasi dalam demokrasi? Ya karena kan anak muda sekarang justru yang menentukan pemimpinnya yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Menurut Ibu, apakah kriteria calon pemimpin yang layak memimpin Jakarta dalam dinasti kedepan? Kriteria saya yang jujur, terus baik, dan juga demokrasi untuk negara kita. Bagaimana pendapat Ibu tentang pemilu presiden yang sudah berlangsung? Pemilu sekarang, Ya. tahun ini sudah cukup baik lah. Menurut Ibu ada nggak perbedaan pemilu tahun 2019 dan pemilu 2024? Perbedaannya paling kalau dulu kan tidak transparan, kalau sekarang 2024 lebih transparan dan lebih terbuka. Pertanyaan dari kami, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Suara Demokrasi ingin mewawancarai dengan Ibu siapa? Bu Ahlia. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Kazara. Nama saya Juriatul Hasanah. Oke. Menurut Ibu, bagaimana kebebasan berpendapat atau berekspresi di Indonesia saat ini? Menurut Ibu kebebasan berpendapat ya saat ini seperti sesuatu yang dihindari ya. Jadi sekarang sudah mulai adanya kurangnya rakyat untuk berpendapat karena mungkin ada sesuatu hal ya, kebijakan-kebijakan di mana pemerintah itu juga seperti menurunkan kita untuk berpendapat gitu. Bagaimana partisipasi anak muda dalam demokrasi saat ini dibandingkan dengan era sebelumnya? Ibu merasa ya ada sedikit kemunduran lagi untuk demokrasi yang sekarang ya, karena dari yang Ibu tahu beberapa juga masih ada yang golput ya, tapi ada juga ya sekarang ini masyarakat rakyat yang masih berpartisipasi dalam demokrasi, semangatnya juga masih ada ya. Yang kemarin kita lihat juga masih ada beberapa mahasiswa mahasiswa ataupun rakyat yang lainnya berpartisipasi dalam demokrasi ya. Bagaimana pendapat Anda tentang pemilu presiden yang sudah berlangsung? Ya, terjadinya penurunan, kemunduran adanya demokrasi dalam pemilu ya. Transparansi dalam pemilihan juga sudah mengalami kemunduran ya. Jadi menjadi sesuatu hal yang tersembunyi dan diatur oleh pemegang kebijakan
ya, diatur sendiri oleh pemegang kebijakan. Terima kasih kepada Bu Ahlia yang sudah bersedia untuk kami wawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansa dari kelas 11E. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki dari kelas 11E. Dan perkenalkan, saya Bonifasius Alvariko dari 12A. Saya dari kelompok 3 Suara Demokrasi akan mewawancarai Kak Boni sebagai narasumber. Oke, Kak Boni, izin, ini ada pertanyaan yang pertama. Menurut kakak, bagaimana kebebasan pendapat atau berekspresi di Indonesia saat ini, Kak? Menurut saya ya, berekspresi atau kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini sudah cukup baik dari yang sebelumnya. Kita bisa lihat banyak masyarakat khususnya kaum muda ya yang melakukan aspirasi mereka, contohnya kayak kemarin gitu ya. Oke, selanjutnya ke pertanyaan yang kedua nih buat Kak Boni. Bagaimana partisipasi anak muda dalam demokrasi saat ini dibandingkan dengan era yang sebelumnya, Kak? Kalau dari yang saya lihat dari era-era sebelumnya, makin kesini anak-anak muda itu punya pandangan yang beragam, punya pandangan yang unik, dan mereka mulai berani buat menyuarakan pendapatnya. Gitu. Pertanyaan yang ketiga nih, Kak. Menurut kakak, mengapa anak muda harus berpartisipasi dalam demokrasi, Kak? Kenapa anak muda harus berpartisipasi dalam demokrasi? Jawabannya karena mereka yang bakal jadi penerus bangsa. Oleh karena itu pendapat mereka yang seharusnya diutamakan atau yang dipandang gitu. Oke, baik. Ini yang selanjutnya, apa yang perlu dilakukan agar anak muda dapat berpartisipasi dalam demokrasi, baik dari anak muda maupun dari pembuatan kebijakan publik? Bagaimana cara agar anak muda bisa apa? Bisa dapat berpartisipasi dalam demokrasi, baik dari anak muda maupun dari pembuat kebijakan publik. Kalau kayak gitu, anak muda itu bisa mulai berani mencalonkan dirinya sebagai salah satu parlemen di kebijakan-kebijakan negara, dan supaya itu dia kayak punya channeling gitu. Jadi dia bisa mendengar pendapat dari anak mudanya langsung, dari anak muda untuk anak muda gitu. Yep. Oke, yang selanjutnya menurut kakak, apakah kriteria calon pemimpin yang layak memimpin Jakarta dalam 5 tahun ke depan? Kalau ini sebenarnya agak subjektif sih. Kalau kriteria pemimpin yang cocok tuh yang pasti amanah, taat agama, dan yang pastinya tidak korupsi. Baik, oke. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana pendapat kakak tentang pemilu presiden yang sudah berlangsung nih, Kak? Kalau dari yang saya lihat kemarin lebih baik lah ya, cukup baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak pemilu sekolah itu seperti apa sih, Kak? Apakah Anda akan berpartisipasi dalam pemilu sekolah? Kalau pemilu sekolah ya, contohnya kayak kemarin angkatan saya tuh pemilunya itu ini ya, pemilihan ketua OSIS. Tuh kalau ditanya saya akan berpartisipasi atau enggak, saya akan berpartisipasi buat voting. Baik. Pertanyaan yang terakhir nih untuk Kak Boni. Ya. Apakah keuntungan jika anak muda berpartisipasi dalam demokrasi, Kak? Keuntungan jika anak muda berpartisipasi dalam demokrasi tentu saja itu menambah cara pandang yang baru, inovasi yang baru, kritik dan saran yang baru, sehingga negara ini nggak cuma berpacu pada teori atau pendapat-pendapat orang kuno atau lama gitu. Baik. Oke guys, mungkin sekian wawancara dari saya untuk Kak Boni. Terima kasih kepada Kak Boni yang sudah bersedia untuk saya wawancara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdiansa dari kelas 11E selaku pewawancara dengan tema Suara Demokrasi. Ya, di sini saya akan mewawancarai Ibu Syifa sebagai narasumber. Halo. Oke, baik Ibu. Izin bertanya ya Ibu. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu bagaimana kebebasan berpendapat atau berekspresi di Indonesia pada saat ini, Bu?
Kalau dilihat dari sudut pandang sejarah ya, dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya di periode sekarang itu, apalagi di 2020-an sekarang ini ya, kebebasan berpendapat tuh udah istilahnya kayak ya bebas banget lah gitu. Apalagi kan didukung dengan kemajuan teknologi kayak banyak medsos, internet gitu kan. Jadi semakin menunjang kebebasan berpendapat di Indonesia gitu. Oke, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana partisipasi anak muda dalam demokrasi saat ini dibandingkan dengan era yang sebelumnya Ibu? Sebenarnya dari era-era sebelumnya juga anak muda udah banyak banget yang berpartisipasi. Cuman karena sekarang tuh musim banget ya kan media sosial, jadi ya makin kelihatan gitu kan ramainya anak-anak muda tuh untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi di periode ini gitu. Oke, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu mengapa anak muda harus berpartisipasi dalam demokrasi, Bu? Menurut saya karena anak muda kan juga warga negara Indonesia ya, terus juga bagian dari bangsa Indonesia, harusnya ya istilahnya kayak ikut berpartisipasi lah gitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia gitu kan. Salah satunya dengan ikut andil dalam pesta demokrasi gitu, ikut dengan pemilu atau di pilkada mendatang. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah perlu dilakukan agar anak muda dapat berpartisipasi dalam demokrasi, baik anak muda maupun pembuat kebijakan publik, Bu? Kalau menurut saya yang harus diperhatikan anak muda dalam mengikuti demokrasi itu ya yang pertama ya harus melek dulu sama gimana situasi dan kondisi Indonesia ya, terutama di situasi dan kondisi politiknya. Terus juga harus melek dengan masalah-masalah yang ada gitu kan. Jadi dengan melihat masalah yang ada, jadi kan anak muda bisa melihat lah ini apa yang dibutuhkan sama Indonesia gitu kan. Jadi melihat dari paslon-paslon yang ada nanti di pesta demokrasi, jadinya bisa mempertimbangkan itu gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya buat Bu Siva, menurut Ibu, apakah kriteria calon pemimpin yang layak memimpin Jakarta dalam 5 tahun ke depan, Ibu? Kalau dilihat dari keadaan ya, yang pertama ya harus bisa meratakan kesejahteraan lah gitu. Jadi meminimalisir kesenjangan, baik kesenjangan sosial maupun kesenjangan ekonomi di warga masyarakat Jakarta gitu kan. Karena bisa kita lihat kan kayak masyarakat di Jaktim sini kan beda sama masyarakat di Jaktim yang di wilayah lain gitu kan. Bisa dilihat dari taraf ekonomi dan kehidupan sosialnya gitu. Jadi itu sih yang harus disamakan. Gak melulu tentang infrastruktur, yang penting ya meratakan kesejahteraan aja gitulah. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pendapat Ibu tentang pemilu presiden yang sudah berlangsung, Ibu, kemarin? Menurut saya ya pesta demokrasi periode ini karena pertama kalinya bagi saya juga, jadi kayak lumayan seru dan ramai ya. Karena terus juga lagi-lagi dengan adanya media sosial ini, jadi kampanyenya nggak melulu tentang kampanye yang koar-koar di satu tempat gitu kan. Jadi melalui media sosial gitu, jadi ya ramai lah gitu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu pemilu sekolah itu apa sih, Bu? Bagaimana apakah Ibu akan berpartisipasi dalam pemilu sekolah tersebut? Kalau pemilu di sekolah ya, untuk wujud dari demokrasi sendiri itu lebih ke ini sih, pemilihan ketua OSIS, ketua MPK ya. Jadi pemilihan ketua OSIS, ketua MPK tuh bisa jadi kayak implementasi dari demokrasi di sekolah gitu. Terus kalau berpartisipasi, mungkin kalau misalnya saya masih ada di sini ya mungkin saya akan ikut berpartisipasi gitu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, Ibu. Apa keuntungan jika anak muda berpartisipasi dalam demokrasi, Bu? Keuntungannya yang pertama, anak muda itu kan anak yang melek gadget, melek informasi ya kan. Terus anak muda tuh bisa mengakses informasi dengan cepat lah gitu melalui gadgetnya masing-masing kan. Jadi menurut saya keuntungannya ya anak muda bisa lebih melek akan semuanya. Jadi bisa menjadi pertimbangan sendiri gitu bagi anak muda untuk di demokrasi ini gitu. Oke, baik. Mungkin itu saja, Ibu, pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Oke, teman-teman semuanya, mungkin untuk wawancara kali ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bu Siva yang sudah bersedia saya wawancari. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.